Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Kembali pada kesempatan ini kita ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah-jamaah kita. Kali ini pertanyaan yang datang dari Abdul Khalik atau Abu Dzikrina yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya adalah, ya Ustadz, apakah seorang cucu mendapatkan warisan atau tidak? Baik, barakallahu fiik kepada Abdul Khalik, ya saudara Abdul Khalik, atau kepada Abu Dzikrina yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan sangat bagus. Apakah seorang cucu, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, mendapatkan warisan apabila kakeknya meninggal? Ummatal Islam, ketahuilah bahwasanya ilmu waris atau ilmu faraid ini merupakan ilmu yang sangat penting. Bahkan banyak manusia, banyak masyarakat melupakan ilmu yang sangat penting ini. Maka oleh karena itu, ya Nabi dan para sahabat, ya dan para ulama menganjurkan bagi kita untuk terus mengingat, mempelajari dan membahas tentang ilmu ini, yaitu ilmu waris atau ilmu faraid. Karena dengan adanya ilmu ini, ya kita tidak boleh sembarangan di dalam membagi warisan. Bahkan saking pentingnya ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ya, ayat 13, ayat 14. Bahkan inilah menunjukkan bahwa pentingnya yang namanya ilmu faraid, pentingnya yang namanya ilmu waris. Maka ummatal Islam, oleh karena itu kita selaku sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan untuk memahami tentang ilmu waris. Kembali kepada pertanyaan yang tadi, apakah seorang cucu mendapatkan warisan apabila kakeknya meninggal? Ketahuilah bahwasanya di dalam ilmu waris, ya, ada 3 rukun waris, dan 3 ini harus terjadi. Apabila tidak terjadi 3 rukun ini, maka tidak ada yang namanya waris. Apa rukun waris tersebut? Yang pertama yaitu al-muwarris, adanya orang yang meninggal atau orang yang mewarisi hartanya, berarti dia mayat, orang yang meninggal. Yang kedua al-waris, yaitu ahli waris yang masih hidup, ya, baik itu istrinya, ayahnya, ibunya, anaknya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah al-mauruth, yaitu harta warisan yang ditinggalkan, yang biasa dikenal dengan at-tarikah, yaitu harta warisan peninggalan. Maka jika ada 3 rukun ini, maka baru ada yang namanya warisan. Kemudian sekarang, apakah seorang cucu dapat warisan atau tidak? Pertama, ada 6 orang yang mesti dapat bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Selama 3 rukun itu ada, maka ada 6 orang yang mesti dapat, ya, tidak boleh tidak dapat 6 orang tersebut. Siapa mereka? Pertama adalah ibu, kemudian ayah, kemudian istri, kemudian suami, kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka 6 orang ini pasti dapat bagaimanapun kondisinya. Dan ada yang dapat fariidah, ada yang mendapatkan bagian yang memang sudah wajib dan sudah ditentukan oleh Allah, ya, 1/2, ada 1/3, 1/4, 1/6, ada 2/3, 1/8. Ada juga at-ta'sib atau al-asabah, ada yang mendapatkan sebatas hanya sisa saja. Maka yang mendapatkan sisa, ya, dari 6 orang ini tentu adalah anak, ya, tentu anak. Maka dia nanti akan mendapatkan sisa apabila masih ada sisa dari warisan tersebut. Ummatal Islam, kemudian apakah seorang cucu dapat atau tidak? Maka tentu kita lihat ada penghalangnya atau tidak ada penghalangnya. Selama ada penghalangnya, maka cucu tidak dapat warisan. Contoh, ketika ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan istri dan meninggalkan anak. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada juga cucunya laki-laki. Maka jika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki ini tidak dapat warisan. Apa sebab? Karena ada penghalangnya, masih ada bodyguardnya, yaitu anak kandungnya, anak laki-laki. Maka cucunya, meskipun cucunya laki-laki, maka tidak dapat. Kecuali bodyguard ini tidak ada. Contohnya, si fulan meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang anak perempuan saja.
ketika ada anak cucu laki-lakinya, selama masih ada sisa hartanya, maka laki-laki atau cucu laki-laki tersebut mendapatkan warisan. Tapi sekali lagi, apabila seorang yang meninggal ini memiliki anak laki-laki, maka cucunya meskipun banyak dan meskipun laki-laki, maka cucu ini tidak dapat. Maka di dalam ilmu waris ada yang disebut dengan penghalang, ya, ada yang disebut dengan al-hajib, sehingga cucu ini disebut dengan mahjub, yang terhalang tidak dapat warisan gara-gara ada penghalangnya, yaitu anak laki-laki. Begitu pula kakek tidak akan dapat warisan apabila masih ada ayah. Begitu pula cucu tidak akan dapat warisan apabila masih ada anak. Begitu pula paman atau bibi tidak akan mendapatkan warisan selama masih ada anak. Maka ini jawaban yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Maka permasalahan warisan tentu permasalahan yang sangat luas sekali pembahasannya, yang butuh untuk waktu dan ilmu, ya, untuk membahasnya secara spesifik dan secara mendalam. Namun hanya sekedar menjawab pertanyaan yang barusan saja, yaitu apakah anak cucu, apakah cucu baik laki-laki maupun perempuan apakah dapat warisan atau tidak. Maka selama ada penghalangnya, selama masih ada anak laki-laki, maka cucu tidak dapat. Tapi kalau tidak ada anak atau tidak ada anak laki-laki, kemudian ada anak cucu laki-laki, masih ada sisa warisannya, maka cucu inilah yang akan mendapatkan sisa tersebut. Ini yang bisa kami jawab. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terus menerus, ya, konsisten bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu agama, ya, dan tafaqquh fiddin, sehingga kita mampu memahami syariat-syariat dan hukum-hukum di dalam agama Islam. Umatul Islam, bagi saudariku yang ingin bertanya seputar ilmu syariat agama Islam, maka boleh melayangkan pertanyaan di nomor WhatsApp di 081997723636. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.